kalau ada orang yang meninggal ketika dibangunkan, pertama kali apa yang ingin dilakukan? Ya sedekah, Pak. Ya kan? Betul. Karena di situ mampu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saatnya sedekah itu kita umumkan, ya. Ada saatnya juga sedekah itu jangan sampai ketahuan atau kita tutup-tutupi. Karena semuanya punya peran atau punya fungsi masing-masing. Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pok dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari ini kita hadir bersama Fox Radio Jogja, tentunya seperti biasanya pada pagi hari ini Abah sudah kedatangan ya, kok apa itu namanya, sudah kerawuan, kalau coro Jawa juga kurang bagus ya. Kerawuan itu anu lho, Pak. Apa itu? Kerawuan itu kesurupan. Kesurupan, ya. Makanya itu kalau kerawuan berarti kan Abah Jatmiko makhluk halus. Ya baik Sobat Fok yang berbahagia, seperti biasanya kita pada pagi hari ini ngobrol santai ya, tentunya terkait dengan agama Islam. Beberapa waktu yang lalu kita sudah lakukan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Abah Jatmiko, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah? Sehat, Bah. Ya. Alhamdulillah. Beberapa hari ini nampaknya sibuk banget ya. Tertekan, Bah. Tertekan. Banyak apa namanya, gara-gara mengudara di Fok Radio ternyata banyak jamaah yang mengharapkan Abah Jatmiko untuk bersilaturahmi ternyata. Ya kan? Ini membuat jadwalnya lumayan padat, merayap ya. Yang akhirnya banyak harus dijadwal ulang atau istilahnya di schedule kan gitu. Dijadwal ulang. Baik Sobat Fok yang berbahagia, pada pagi hari ini kami akan ngobrol santai ya. Tentunya sesuatu yang barangkali nanti akan bermanfaat untuk Sobat Fok dimanapun berada. Ya. Abah Jatmiko, Abah Ali itu sering mendengar, ya, sering mendengar, baik itu disampaikan oleh Ustadz maupun juga beberapa kali Abah membaca bahwa orang yang sudah meninggal, ya ini rada serem ini ya, orang yang sudah meninggal itu punya permintaan pada Allah, ya, yaitu ingin dihidupkan kembali supaya bisa bersodakoh. Wah, begitu luar biasanya. Jadi ingin hidup kembali, tidak ingin apa-apa, hanya ingin bersodakoh. Ya. Apa sih keistimewaannya? Kemudian keutamaan dari sodakoh sampai segitu luar biasanya. Ya, seseorang yang sudah meninggal itu minta dihidupkan kembali, tapi itu hanya ingin melakukan sedekah. Ya. Monggo Abah Jatmiko. Kenapa ketika seorang meninggal kemudian tidak, artinya ketika dihidupkan lagi, minta dihidupkan lagi, maka utamanya adalah dia ingin sedekah. Ya, itu yang sering Abah dengar. Nah sebetulnya karena ada hadis yang mengatakan inna sadaqah tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya bah sedekah itu bisa meredakan atau memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah itu bisa memadamkan atau namanya meredakan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita berbuat dosa dan lain sebagainya,
tapi ternyata keridhaan Allah itu disodakoh. Sehingga kata Rasulullah, sesungguhnya tutfi'u ghadabar Rabb. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Seorang hamba ketika mau menghadap pada Allah, pasti yang diinginkan Allah ridho. Ya. Allah tidak memarahi, Allah memberikan surganya dan lain sebagainya. Yang paling ditakuti adalah ketika kita itu datang kepada Allah kemudian dimurkai. Ya, Pak? Ya, betul. Maka setiap hari kita pasti sholatnya minta supaya tidak dimurkai. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan termasuk golongan orang-orang yang engkau murkai. Ya, setiap sholat kita lakukan. Makanya Abah tadi mengatakan kalau ada orang yang meninggal ketika dibangunkan, pertama kali apa yang ingin dilakukan? Ya sedekah, Pak. Ya kan? Betul. Karena di situ mampu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadfa'u mitah. Yang kedua, menolak kejelekan. Jadi sedekah itu mampu menolak kejelekan. Salah satunya adalah sedekah itu adalah sebagai tameng. Tameng itu apa, Bah? Tameng itu untuk apa? Menutupi atau menghalangi. Menghalangi ya supaya tidak bisa sedekah masuk. Itu salah satu tameng tertimpanya musibah seseorang. Jadi memang sedekah ini luar biasa. Yang pertama ada nilai memadamkan murka Allah. Yang kedua sebagai tameng ketika kita akan ditimpa oleh musibah. Ini ada cerita dulu zaman Nabi Isa kalau nggak keliru, atau Nabi Musa, itu diperintahkan oleh Allah, ada seseorang yang di situ tuh mendolimi banyak orang. Kemudian dilaporkan, ya Nabi, itu ada orang yang mendolimi banyak orang. Ya. Maka tolong ya Nabi, engkau engkau halangi dia atau engkau binasakan dia. Akhirnya kemudian di situ ada beberapa binatang atau apa yang memang diperintahkan untuk membinasakan orang itu. Tapi ternyata orang itu tidak meninggal. Loh kok dia masih hidup? Loh kok masih kesana kemari? Nah, kemudian dipanggil, ada peristiwa apa sehingga engkau kok masih kesana kemari? Coba itu dibuka keranjang yang kau bawa itu. Ternyata ular atau binatang yang di situ disuruh membinasakan, di situ terikat. Di situ terikat. Ya. Kemudian orang itu mengatakan, aku itu sebetulnya istilahnya binatang ini mau membinasakan engkau, tapi kenapa sekarang terikat? Karena engkau itu orang yang mendolimi orang. Sudah kita bersama-sama berdoa supaya engkau binasa. Tetapi yang akan membinasakanmu ternyata terikat. Terikat, ya. Terus kemudian orang itu bertobat sama Allah, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya kemarin ada anak yatim yang datang, kemudian aku berikan sepotong roti kepadanya. Nah, saya tidak tahu apa artinya. Yang penting hari itu aku belas kasih sama orang. Ternyata apa? Musibah yang akan menimpa pun bisa terhalang. Ya, jadi sebagai tameng tadi itu ya. Jadi banyak sekali kalau kita kena musibah itu orang mengatakan, ya sebetulnya benar itu. Oh, kurang sedekah. Dan juga sering kita jumpai ya, setiap ada musibah
Ya kadang-kadang ada kejadian yang mungkin yang belum lama ini terjadi ya di Jakarta kemarin. Oh iya. Nah, itu kan ada kebakaran Tat. Oh iya. Ya, informasi via medsos yang Abah dengar dan Abah lihat. Itu kan ada satu toko atau warung yang tidak tersentuh api. Padahal kiri kanannya semuanya ludes. Ternyata itu warung atau rumah makan itu yang setiap Jumat itu ada Jumat berkah. Jadi membagikan nasi secara gratis ke masyarakat. Ini wallahu alam ya, tapi realitasnya seperti itu. Realitasnya seperti itu. Dan itu tidak 1-2 yang sering kita dapat. Mau dikatakan penilaian seperti apa silahkan. Ya. Yang penting kita punya keyakinan seperti itu. Ya, betul. Ini ada lagi, Pak. Kata Rasulullah, inna shadaqatal muslim tazidu fil umur. Sedekah orang muslim itu akan menambah umurnya panjang. Kemudian juga seperti tadi watam naumi tata. Kemudian menolak kejelekan-kejelekan. Dan yang lebih hebat lagi, ini Pak, ini aku seneng ini dengan hadis ini. Ya. Wa yudhibullahu bihal kibar wal fakhr. Dan Allah akan melenyapkan sifat sombong dan angkuh pada orang yang senang sedekah. Luar biasa tuh, Pak. Sombong dan angkuh ya. Allah akan menghilangkan sifat sombong dan angkuh pada orang yang sedekah. Jadi yang pertama, Allah akan menambah umurnya, panjang umurnya. Banyak orang kemudian mengatakan begini, Pak, kan umur sudah ditentukan. Ya, itu baru mau tak tanyain itu sebenarnya. Iya. Ya, pada saat kita mau lahir itu kan infonya itu kan umur, kemudian rezeki dan juga jodoh itu sudah tertulis. Sudah tertulis. Cuma kan begini, Pak, kita tidak pernah tahu tulisannya seberapa. Ya kan? Iya. Bisa saja ini tertulis misal kan 50 tapi dia sedekah kemudian ditambah oleh Allah, kan kita nggak pernah tahu. Memang sudah tertulis, memang sudah menjadi takdirnya. Tapi kalau takdirnya ditambah kita nggak pernah tahu. Itu satu. Ya. Yang kedua, ada lagi ulama yang menjawab pertanyaan ini, yang ditambah itu manfaat hidupnya. Ya, keberkahan usia. Keberkahan usianya. Banyak orang yang umurnya panjang tapi amalannya pendek, ya kan? Banyak yang umurnya pendek tapi amalannya ternyata panjang. Artinya apa? Usianya sama tapi yang sini penuh amal. Usianya sama, yang sini penuh manfaat, ya kan? Betul. Jenderal Sudirman itu wafat kan masih muda, Pak. Ya, masih 40-an ya. Berapa itu? Ya, 39 atau berapa. Cuma ketika kita melihat sejarahnya seakan-akan orang yang panjang sekali umurnya menyelamatkan Indonesia. Ini. Gitu ya, Pak ya. Jadi kita berpikir positif aja lah. Bisa jadi mungkin gini juga, Abah Jatmiko. Jadi pada saat kita sedekah, ya kan, itu kan bisa jadi menjadi amal jariah. Nah, saat amal jariah atau apa yang kita sedekahkan itu bermanfaat, walaupun kita sudah meninggal, kan manfaatnya masih mengalir ke kan kita masih hidup. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu konteksnya, ya kan. Kita sudah meninggal, tapi amalan kita masih jalan terus. Ya karena berkah. Ya, usianya yang berkah tadi itu ya. Jadi yang digambarkan yang positif-positif saja. Gak usah kita berdebat dan lain sebagainya. Kemudian watam naumi tata, dan kemudian menolak kejelekan. Jelas ya, Pak, orang itu kalau sedekah memang akan menolak musibah, akan menolak kejelekan dan lain sebagainya. Banyak sekali orang yang harusnya dendam, tapi ingat bahwa anaknya pernah dibayarkan SPP-nya tahun sekian. Yo sabarlah Pak, wong yo mbiyen zaman
pandemi kayak sing bayari SPP siapa ya toh. Oh iya ya. Nah, itu kan karena apa? Sodako. Dan maaf ya, akhlak ini menurut saya, Pak. Akhlak yang paling tinggi itu adalah sodako. Akhlak yang paling tinggi adalah sodako. Garis bawah ini ya, sekarang gampang aja. Abah rumahnya dekat saya, kemudian tiap hari Assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo ke masjid, iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo ke masjid, iya, ya. Terus saja sampai 10 tahun, dapat pahalanya luar biasa. Tapi ketika misalkan saya dalam kekurangan yang luar biasa, tapi yang bantu orang lain, atau kemudian abah yang datang, kemudian ini saya bantu misalkan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sodako ini akan diingat melebihi yang setiap hari di Assalamualaikum loh, Pak. Betul enggak? Iya. Ya kan? Karena memang pada saat itu dia betul-betul yang namanya perut kan nyawa, Pak. Ya. Yang namanya akhlak tiap hari kan sebagai tambahan saja. Paham nggak, Pak? Ya. Paham nggak, Pak? Mencoba untuk memahami. Memang ramah sekali ya. Monggo mau kemana? Monggo mau kemana? Monggo mau kemana? Sama orang yang datang sekali, anakmu sudah bayar SPP belum? Wah, ini 1 tahun masih ditagih dan lain sebagainya. Berapa sih? Sekian. Udahlah tak kasih. Kira-kira orang itu akan mengingat orang yang ramah tamah tadi atau orang yang langsung membantu SPP-nya? Ya, tentunya yang langsung membantu karena itu langsung teraplikasi dalam kehidupan dia yang dia butuhkan. Makanya sesungguhnya akhlak yang tertinggi itu sodako. Banyak sekali orang yang mereka sodako kemudian menjadi orang-orang yang imannya sangat tinggi. Zaman dulu kan begitu. Orang-orang datang kepada sukunya. Wahai sukuku, ada apa? Ayo masuklah Islam. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad itu memberikan apa saja yang ada di situ. Itu kita diberi kambing sampai 1 gurun dan lain sebagainya. Itu Muhammad tidak memberi batasan. Istilahnya tuh memang sangat dermawan luar biasa, sangat kasih sayang dan lain sebagainya. Ya ternyata sodako juga bisa memberikan kesejukan, keimanan sehingga mereka bisa masuk dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang-orang yang mereka itu mendapatkan kebahagiaan karena akhlak sodako. Ya, termasuk juga kalau kita membaca sejarah kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu kan begitu luar biasanya penduduk Madinah yang dengan sukarelanya memberikan sebagian hartanya, bahkan separuhnya, Pak. Ya, makanya itu bahkan ada yang punya istri 2 kasihkan. Nah, itu aku nggak ngerebut itu. Kalau nggak salah mendengar ya, ada sampai segitunya gitu loh. Iya. Sampai gitu berarti kan betul-betul sedekah dengan budaya mereka. Ya. Betul. Karena waktu itu kan memang belum kafah ya. Islam masih belum secara mereka membagi hartanya dan lain sebagainya karena saking cintanya sama Rasulullah. Sehingga mereka kemudian mampu untuk menerima. Dan apa akibatnya? Ya karena akhlaknya paling tinggi sedekah, ya mereka berakhlak sempurna. Ya. Terimbas ke hal-hal yang lain, jadi utama karena tertingginya sedekah, otomatis dengan sedekah itulah ada hal lain yang secara tidak langsung dia dapatkan. Ini saya yang tidak meremehkan akhlak ya. Memang akhlak bagus luar biasa. Orang menjadikan orang itu menjadi berakhlak tinggi. Tetapi ketika ada seseorang yang pernah dibantu kehidupannya, pernah disekolahkan anaknya, pernah diselamatkan dari pekerjaannya, kemudian ada orang yang menjelek-jelekkan luar biasa,
Apa yang terjadi di hatinya? Oh, kalau aku nggak bisa percaya. Loh kenapa lah? Aku tuh saat pandemi dia bantu sampai jutaan anakku disekolahkan. Nggak akan percaya dia. Ya toh, Tapi kalau cuma maaf, ini tidak ya. Tapi akhlak yang tidak pernah sodakoh, ya hanya istilahnya itu ramah tamah, hanya lamis ya katanya, jadi tidak teraplikasi dan lain sebagainya, tapi tidak sampai kepada mengikhlaskan sebagian harta. Fitnah-fitnah seperti itu pasti masuk. Ya, wah isane ngomong kok. Engko gek-gek. Ya, jadi memang sedekah ini menguatkan menguatkan kebaikan. Sesungguhnya bukti imanmu itu adalah sedekahmu. Sedekah ini bukti iman. Sesungguhnya bukti Islammu adalah baiknya tetanggamu, baiknya kamu dengan tetanggamu. Ini berarti kita bukti bahwa kita itu orang berislam. Maka kan tidak beriman dengan Allah dan yaumil akhir, kecuali baik sama tetangga, ya kan? Tidak beriman sama Allah dan hari akhir, kecuali dia memuliakan tamunya, ya kan? Nah, itu kan namanya memang orang Islam itu, ya apa buktinya dia orang Islam? Baik sama tetangga-tetangganya, ya kan? Dan sedekah ini bukti dari keimanan seseorang juga. Bukti yang real ya, yang nyata, yang memang dilakukan betul dan itu berefek. Nah, kalau nggak percaya kalau Allah mau membalas lagi kebaikannya, orang kan nggak sedekah, rugi kan? Iya. Secara materi rugi berkurang, kita, karena ya berkurang. Kan? Kita cari dengan sulit-sulitnya, kita cari dengan bekerja keras, kemudian hanya diberikan orang. Ini kalau enggak orang percaya betul sama Allah, orang yang tidak beriman, berarti kan bukti ya bahwa keimanan itu ada di dalam hatinya. Makanya enggak salah kalau orang ngatain, oh kalau dia orang baik betul, kalau dia orang iman betul. Kamu pernah dibantu apa? Ya kan? Betul. Itu apa namanya? Hal yang sepele sebenarnya ya, tetapi menunjukkan bahwa begitu luar biasanya akhlak sedekah itu yang dampaknya itu juga sangat luar biasa. Kemudian ini dan dilenyapkan oleh Allah ketika sedekah itu sifat takabur dan angkuh. Iya dong. Kita bawa beras dari rumah 5 kilo, kita bawa sendiri, otong, kita bawa ke rumahnya. Ini kan kayak pelayan. Akhirnya meruntuhkan keangkuhan itu ya kan? Ya, betul. Allah akan melenyapkan keruntuhannya. Jadi kesombongannya ini ya memang itu kayak cerita. Saat itu kan Sultan 9 ya. Sultan sebelum ini ya 9. Yang ada cerita zaman dulu itu kan lewat pakai mobilnya di pasar, kemudian dicegat sama pedagang ya kan. Terus itu kalau nggak salah di Jalan Gedean. Kemudian konon ceritanya. Pak, tolong ini diangkatkan, saya mau ke pasar. Oh iya, angkat semua dress sampai pasar, terus semua orang nunduk semua, monggo masuk. Mikir kok semua orang hormat kepada beliau tuh siapa itu? Nah, itu kan Kanjeng Sultan. Artinya apa? Sifat kesultanannya ini kemudian yang harusnya paling besar, paling dihormati dan paling mulia itu menjadi runtuh semuanya ketika dia bersifat pelayan di situ. Ya kan? Jadi keangkuhannya hilang. Nah ya kan berarti kan kan banyak pembesar itu dikatakan sombong,
banyak pembesar itu dikatakan cuek sama orang, tetapi ketika dia mampu sedekah dan lain sebagainya, ya persis seperti Allah mengatakan akan meruntuhkan kesombongannya dan keangkuhan. Tetapi kalau kita lihat juga secara umum ya, ini kan kita sering menjumpai orang yang nyumbang, ya boleh dikatakan sedekah kan, itu justru malah diumumkan. Ini gimana nih menurut Afan? Ini kan ada beberapa yang sering kita jumpai ya di media sosial yang sungguh dahsyat sekarang ini ya. Apapun bisa kita lihat, dan itu ada cenderung bahwa pada saat dia menyumbang sesuatu, di foto terus kemudian diupload di medsos dia dan sebagainya, itu kan ada indikasi bahwa dia itu malah justru ingin menunjukkan, aku gitu iso sedekah. Itu gimana ini menurut Abah Jatmiko? Yang namanya sedekah yang paling baik kan jangan sampai apa yang dilakukan tangan kananmu diketahui tangan kiri. Ya. Kemudian sedekah yang paling selamat adalah ketika sedekah itu tidak ada nilai riya. Ya kan? Jadi nanti kan ada amal-amal yang oleh Allah, ya Allah ini amalku, ya Allah ini amalku. Karena apa kamu beramal itu? Ya kan? Karena engkau ya Allah bohong, ya kan? Kamu beramal karena ini, kamu beramal karena ingin popularitas, kamu beramal karena ingin harta, kamu beramal karena ingin dipuji orang. Sesungguhnya kamu itu beramal bukan karena aku. Hapuskan ini bagaikan debu yang bertebaran. Mestinya kan sedekah itu kan aslinya kalau kita ingin pahala yang sempurna kan disembunyikan. Ya. Bahkan tangan kiri aja nggak boleh tahu ya. Apalagi tangannya orang kan gitu. Iya, tangan kiri aja nggak boleh tahu ya. Apalagi tangannya orang. Ya memang. Tetapi ada juga yang mereka berargumentasi gini ya. Kalau saya upload, saya infokan, ini kan memancing yang lain untuk juga ikut bersedekah. Itu gimana itu? Allah sudah meletakkan apa yang didakwahkan, apa yang tidak didakwahkan. Allah sudah mencontohkan apa yang harus dilihatkan, apa yang harus disembunyikan. Sekarang tak contoh nih. Setiap sesuatu itu pasti ada contohnya diperlihatkan, ada contohnya disembunyikan. Contoh, haji dicontohkan untuk diperlihatkan. Karena memang ini kita memberikan contoh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Tapi ada haji yang harus disembunyikan. Umroh. Ya. Makanya ada perkataan yang wajib diperlihatkan, yang sunnah disembunyikan. Paham nggak, Pak? Ya. Ini mudah-mudahan semuanya paham. Ya, insya Allah. Ternyata memang ada sesuatu yang memang harus diperlihatkan karena ini memang contoh untuk ditiru. Ya, dan itu sebagai... Tapi ada sesuatu yang memang harus disembunyikan. Ada porsinya sendiri-sendiri. Haji pun begitu, yang wajib ya diperlihatkan. Tapi begitu umroh kan sunnah disembunyikan. Sekarang sedekah. Ada yang perlu diperlihatkan, ada yang perlu disembunyikan. Yang diperlihatkan namanya apa, Bah? Zakat mal. Zakat mal, zakat fitrah. Fitrah itu zakat mal, zakat fitrah juga boleh. Karena apa? Ini sebagai kesyukuran dari harta kita. Kalau zakat fitrah ya ini sebagai penebus dosa-dosa kita, misalnya kita ngerasain dan lain sebagainya. Tetapi ada sedekah yang harus disembunyikan. Ya kan? Ya. Namanya bukan zakat, tapi selain zakat berarti harus
disembunyikan. Sholat pun harus ada yang diperlihatkan dan disembunyikan. Sholat yang harus diperlihatkan namanya sholat wajib. Ya kan? Itu karena harus jamaah ya, otomatis. Ya kita harus pakai peci, diperlihatkan, ya kan? Pakai sajadah diperlihatkan, pakai sarung diperlihatkan, jalannya ke masjid diperlihatkan, karena memang wajib. Dan untuk kalau di situ dikatakan nanti riya, ini memang riya, gitu loh. Ini memang harus disombongkan. Apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada juga sholat yang disembunyikan, namanya sholat sunnah, ya kan? Kamu mau 100 rakaat silahkan, ya kan? Kamu mau ini dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu sebetulnya sedekah pun ada yang harus diperlihatkan dan ada yang harus disembunyikan. Kalau masalah membantu orang ya tetap harus disembunyikan, toh Pak. Ya kan? Betul. Kalau kemudian nanti konangan sama orang, kemudian orang semua tahu kan lebih mulia, Pak. Oh ternyata, ya kan? Oh ternyata toh, kan begitu. Dia toh, kan lebih mulia daripada ranyongko gitu ya. Daripada dia datang, aku bantu engkau dengan ini, diupload dan lain sebagainya. Apa? Fitnah. Akhirnya membuat orang lain penasaran. Duit oke kok ngendi sih ya? Padahal sak ngertiku biasa-biasa saja kok. Tapi begitu ada seorang yang kemudian dia sukses, kenapa engkau bisa sukses? Oh iya, aku dulu sekolahnya disekolahkan itu, aku dulu semuanya sukses seperti ini karena bantuan bapak itu, kan lebih mulia, ya kan Pak? Ya. Makanya kalau ada sumbangan yang kemudian diwarta-wartakan ya memang bukan tempatnya. Tapi kalau zakat mal memang ya harus dakwahkan. Ya, itu sebagai bentuk bahwa itu karena orang lihat kita kaya. Secara kelihatan ya. Makanya saya mengeluarkan zakat mal gitu. Tapi pada saat nyumbang bukan zakat mal, usahakan untuk bisa jadi tangan kirinya aja nggak boleh tahu. Nah, ini yang mungkin belum banyak sobat vlog yang memahami itu barangkali ya. Jadi sekali lagi seperti syahadat saja ada yang keimanan kita disembunyikan. Tapi kadang-kadang juga harus diperlihatkan. Contohnya apa? Suara adzan. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Loh, sombong lu. Padahal dalam rangka dia adzan ya, karena memanggil jamaah untuk melaksanakan sholat. Baik Abah Jatmiko, Sobat Vlog yang berbahagia. Jadi satu hal yang barangkali perlu kita garis bawahi, ada saatnya sedekah itu kita umumkan ya, ada saatnya juga sedekah itu jangan sampai ketahuan atau kita tutup-tutupi, karena semuanya punya peran atau punya fungsi masing-masing. Jadi ini barangkali perlu kita pahamkan diri kita masing-masing ya, supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan, yang tadi Abah sampaikan bahwa sedekah itu merupakan akhlak tertinggi ya dalam keislaman kita, itu betul-betul menjadi berkah kita ya. Berkah segalanya, berkah umur, berkah harta dan berkah keluarga, semuanya bisa kita dapatkan. Alhamdulillah 1 jam kita bersama ya. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Abah Jatmiko kita akhiri ya obrolan ataupun Abah dan Abah pada pagi ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah dan Abah.